Halo, apa kabar kalian semua? Selamat datang di SD Story. Kali ini saya akan merangkum film Blitz tahun 2011. Film ini dibintangi oleh Jason Statham dan para aktor luar biasa lainnya. Film ini menceritakan tentang seorang polisi yang berambisi untuk membalaskan dendam kematian sahabatnya pada seorang psikopat gila yang telah membunuh para anggota polisi dengan sangat kejam. Penasaran dengan cerita selengkapnya? Namun jika Anda baru bergabung, silahkan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SD Story. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Inilah dia filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang sersan polisi yang sedikit kasar namun sangat setia kawan, bernama Sersan Tom Brand. Kita sebut saja Tom. Di malam itu saat Tom sedang bersantai menikmati segelas teh hangat, tiba-tiba ia mendengar suara kebisingan dari luar yang membuat Tom sangat terganggu. Dan pada saat Tom memeriksa, ternyata kebisingan itu dibuat oleh 3 orang pemuda yang mencoba membobol sebuah mobil. Dengan latar belakang Tom yang merupakan seorang polisi, tentu Tom tidak akan membiarkan kemungkaran terjadi di depan matanya. Dan akhirnya Tom pun langsung menghajar ketiga pemuda so jagoan itu sampai tak berdaya. Di keesokan harinya, Tom pun dipanggil oleh seorang penyidik perihal kasus pemukulan 3 pemuda kemarin malam. Selain kejadian itu, Tom juga pernah mendapatkan kasus serupa. Tom pernah memukuli seorang pria di tempat biliar sampai pingsan, dan kasus yang kembali mencuat tentang penyadapan kantor kepala polisi membuat karir Tom di kepolisian pun terancam. Namun dasar Tom bukannya takut, ia malah mengancam penyidik itu bahwa jika sampai ia kehilangan pekerjaannya, maka kerusakan yang lebih parah akan terjadi. Kemudian kita diperlihatkan pada seorang polisi wanita bernama Elizabeth yang baru saja kembali pada kesatuan setelah menjalankan misi penyamaran dalam kasus narkotika. Sampai akhirnya ia pun terjerumus dan harus menjalani rehab. Terlihat Elizabeth menemui Tom dan meminta bimbingan padanya. Saat mereka berbincang, terlihat datang kepala polisi membawa surat kabar yang memberitakan kasus Tom kemarin. Kepala polisi itu pun memperingatkan Tom untuk menjaga sikapnya agar tidak merusak citra polsek tersebut. Bukannya takut, Tom malah memberikan argumen pembelaan yang membuat kepala sipir itu tidak bisa berkata apa-apa. Scene pun berpindah. Terlihat Tom menemui sahabatnya bernama Inspektur Robert yang baru saja ditinggal mati oleh istrinya. Sebagai sahabat yang baik, Tom pun mencoba menemani sahabatnya dan mencoba menghibur sahabatnya itu. Tom pun mengajak sahabatnya untuk minum bersama agar bisa sedikit melupakan kesedihannya. Sementara itu di tempat lain, terlihat seorang polisi wanita bernama Sandra. Sebagaimana biasanya, Sandra selalu melakukan patroli di malam hari. Namun malam itu bukan malam keberuntungan Sandra. Dengan tidak terduga, datang seorang misterius dan langsung menembaknya tepat di lehernya hingga Sandra tewas seketika. Mendapat laporan tersebut, kepala polisi pun langsung memerintahkan Tom untuk segera ke tempat kejadian untuk menyelidiki kasus tersebut. Di sana Tom mendapatkan beberapa bukti dan saksi mata. Tom pun langsung menemui saksi mata tersebut di sebuah bar. Di keesokan harinya, terlihat seorang pria bernama Porter yang baru saja dipindah tugaskan dari kantor lamanya untuk menggantikan Inspektur Robert yang sedang menjalani masa cutinya. Dan kepala polisi pun mengangkat Porter sebagai inspektur baru untuk memimpin penyelidikan kasus pembunuhan Sandra.
Sementara itu di tempat lain, terlihat Elizabeth didatangi oleh temannya bernama John. Di sana John meminta bantuan Elizabeth karena John sudah memukuli seorang pria hingga tak bergerak. Elizabeth pun mencoba menolongnya, namun dengan catatan jika pria itu masih hidup, John harus keluar dari geng yang selama ini ia ikuti. Namun jika ternyata pria yang dipukuli John tewas, maka John harus bertanggung jawab. If he lives, you either quit that. Di keesokan harinya, Elizabeth pun mencoba meminta bantuan pada Tom untuk menolong temannya. Di sana Tom memberikan satu nama yang mungkin saja bisa menolong Elizabeth. Tom pun segera menyuruh Elizabeth untuk segera menemui Craig Stroke. Beralih ke tempat lain, terlihat seorang wartawan bernama Harlan Dunlop mendapatkan telepon dari seorang pria yang mengaku bahwa ia sudah membunuh polisi. Dan saat telepon berlangsung, terlihat pria itu membunuh satu orang polisi lagi di jalanan. Pria itu pun berkata akan membunuh 8 polisi lagi di waktu dekat, dan pria itu sengaja menghubungi wartawan agar kasusnya diekspos media. Beberapa kasus pembunuhan polisi akhir-akhir ini cukup membuat para polisi di kota menjadi resah. Terlihat Porter menemui Tom untuk memulai penyelidikan kasus yang mereka tangani. Porter mencari data-data tentang residivis yang kemungkinan kembali melakukan kejahatan serupa. Sedangkan Tom mencari informasi dari penjual senjata ilegal yang bisa saja telah menjual senjata pada orang yang mereka cari. Terlihat Tom menemui seorang tunawisma bernama Radnor yang sering menjual informasi pada para polisi. Namun Radnor salah besar jika berharap mendapatkan keuntungan dari Tom. Bukannya mendapatkan uang dari Tom, Radnor malah mendapatkan sedikit siksaan yang membuatnya memberikan informasi secara gratis pada Tom. Di sana Radnor mengatakan bahwa salah satu member di Peacock Gym pernah membakar seekor anjing polisi dan diposting di YouTube dan berkata bahwa itu untuk latihan. Tom pun langsung pergi ke Peacock Gym untuk mencari informasi. Setelah mendapatkan sebuah nama, Tom pun mengajak Porter untuk pergi ke apartemen seorang pria bernama Barry Wise yang dicurigai ada kaitannya dengan pembunuhan para polisi akhir-akhir ini. Singkat cerita, mereka pun tiba di apartemen Barry Wise. Saat melihat wajah Barry Wise, Tom pun kembali mengingat bahwa dia adalah pria yang Tom hajar setahun lalu di tempat biliar karena telah membuat onar. Namun karena tidak menemukan barang bukti bahwa Barry sudah melakukan pembunuhan, Tom dan Porter pun tidak bisa menangkap Barry saat itu. Karena perbuatannya sudah tercium oleh para polisi, Barry Wise pun segera meninggalkan apartemennya dan segera menyembunyikan barang buktinya pada bagasi mobil yang terparkir di sebuah basement. Namun saat Barry meninggalkan apartemennya, terlihat Radnor mengawasinya dari kejauhan. Radnor pun langsung masuk dan langsung mencari informasi tentang Barry Wise. Sementara itu di keesokan harinya, terlihat Barry Wise mendatangi kediaman Inspektur Robert dan menyamar sebagai petugas TV satelit. Namun saat Inspektur Robert membuka pintu, tiba-tiba Barry Wise langsung menodongkan pistol padanya. Tentu Inspektur Robert tidak tinggal diam dan mencoba melawan. Namun karena Barry Wise lebih bertenaga, Inspektur Robert pun harus tewas di tangannya. Dengan mengenaskan, setelah membunuh Inspektur Robert untuk menghilangkan jejak, Barry Wise pun membakar apartemen Inspektur Robert. Bukannya meninggalkan tempat kejadian, terlihat Barry Wise malah menelpon Dunlop si wartawan dan kembali mengatakan bahwa ia sudah kembali membunuh seorang polisi dengan cara memukul kepalanya menggunakan sebuah palu sampai hancur. Di sana ia mengaku jika namanya adalah Blitz. Berita terbunuhnya Inspektur Robert pun langsung mencuat di koran. Terlihat Porter memberitahu Tom bahwa Inspektur Robert telah terbunuh. Porter pun mengatakan bahwa si pelaku mengaku bernama Blitz pada seorang wartawan bernama Dunlop.
Beralih pada Radnor setelah mendapatkan informasi bahwa Barry Wise atau Blitz menyembunyikan barang buktinya di sebuah mobil. Terlihat Radnor menghubungi Dunlop dan bertujuan untuk menjual informasi serta data-data tentang si pelaku pembunuhan yang sebenarnya. Singkat cerita, Dunlop dan Radnor pun bertemu dan langsung menuju pada barang bukti yang Radnor maksud. Namun sayang, saat mereka mendekati mobil milik Barry Wise, dari kejauhan terlihat Barry Wise memperhatikan mereka. Setelah Radnor dan Dunlop pergi dari tempat itu, Barry Wise pun bergegas memindahkan barang bukti tersebut. Dan saat Radnor berada di sebuah toilet, tiba-tiba Barry Wise mendatanginya. Meski Radnor berkata bahwa ia belum memberi tahu siapa Barry Wise sebenarnya, namun tidak ada ampun. Dengan keji, Barry Wise membunuh Radnor dengan cara menenggelamkannya ke dalam lubang toilet. Squeeze. Singkat waktu, Tom dan Porter pun mendatangi tempat kejadian perkara dan mencoba menggali informasi pada Dunlop. Oi! Am I gonna get police protection? Setelah informasi didapatkan, Tom dan Porter pun langsung menuju pada sebuah mobil yang Dunlop maksud. Namun sayang, seperti yang diketahui bahwa barang bukti tersebut sudah dipindahkan oleh Barry Wise. Dan saat Tom berharap pada rekaman CCTV, lagi-lagi sangat disayangkan bahwa CCTV di gedung tersebut sudah tidak berjalan selama 3 minggu. Dan mereka pun gagal mendapatkan barang bukti tersebut. Di keesokan harinya, saat Tom membuka catatan kejahatan tentang Barry Wise dan tentang siapa saja yang pernah berurusan dengannya, di sana terungkap fakta bahwa urutan polisi yang terbunuh sama dengan data-data polisi yang pernah menangkap Barry Wise. Dan betapa terkejutnya Tom saat melihat bahwa kemungkinan besar Elizabeth adalah target selanjutnya, karena Elizabeth juga pernah berurusan dengan Barry Wise dulu. Tom pun bergegas memerintahkan anggotanya untuk segera ke tempat Elizabeth. Namun di tempat lain, saat Elizabeth tiba di rumah setelah bertemu dengan Craig Stroke, tiba-tiba dari belakang datang Barry Wise dan langsung berusaha memukul kepala Elizabeth dengan sebuah linggis. Namun beruntung, Elizabeth bisa menghindar. Terlihat John, sahabat Elizabeth pun datang dan mencoba menolongnya. Namun kekuatan mereka sangat jauh berbeda. Alhasil, John pun tewas di tangan Barry Wise dengan kepala diinjak sampai hancur. Dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh Elizabeth, Tom pun semakin yakin bahwa Barry Wise lah yang telah melakukannya. Ditambah lagi saat Porter dan Tom mendatangi apartemen Barry Wise, dan ternyata Barry Wise sudah melarikan diri. Dengan barang bukti yang menjurus padanya, akhirnya kepolisian pun menetapkan Barry Wise sebagai tersangka dan menyiarkan berita ke seluruh kota agar Barry Wise bisa segera tertangkap. Dengan cepat berita itu pun tersebar dan akhirnya keberadaan Barry Wise pun diketahui. Namun saat Tom dan para polisi hendak menangkap Barry Wise, terlihat Barry Wise sudah melarikan diri dan melompat dari jendela belakang. Tentu Tom tidak tinggal diam dan langsung mengejarnya. Terjadi aksi kejar-kejaran yang menegangkan. Karena Barry Wise sudah membunuh sahabat baiknya, tentu Tom mempunyai dendam yang sangat besar pada Barry Wise dan sangat berambisi untuk menangkapnya sekaligus menghajarnya. Namun saat Barry Wise berhasil dikepung dan tidak ada pilihan lain selain menyerahkan diri, Porter mencoba menahan Tom karena sudah bisa dipastikan jika sampai Tom mendapatkannya lebih dulu, maka Barry Wise akan habis. Singkat cerita, akhirnya Barry Wise pun dibawa ke kantor polisi dan saat dimintai keterangan dengan kurang ajarnya, terlihat Barry Wise malah meminta seorang pengacara sebuah roti dan malah meminta izin untuk memposting status di Facebooknya. Pengacara Barry Wise pun menegaskan
Jika dalam waktu 48 jam pihak kepolisian tidak bisa menunjukkan barang bukti yang kuat, maka Barry Wise harus dibebaskan. Terlihat Porter dan Tom pun berunding jika sampai mereka gagal untuk membuktikan bahwa Barry Wise bersalah dan negara tidak bisa menghukumnya, maka mereka pun membuat kesepakatan untuk menghukum Barry Wise dengan cara mereka. Pedophile. You couldn't get the bastard through the regular. Di sore hari terlihat Tom mendatangi Barry Wise dan berkata bahwa lebih baik Barry Wise mengaku saja karena di dalam penjara Barry Wise akan lebih aman. Di sana Tom mencoba memanas-manasinya dan mengingatkan tentang kejadian 1 tahun lalu di tempat biliar saat Tom menghajar Barry Wise habis-habisan dan berkata bahwa Barry sangat tidak berdaya saat itu. Hal itu Tom lakukan agar Barry terpancing dan menunjukkan sifat aslinya. I'm sure I laughed. Singkat cerita, di keesokan harinya, dikarenakan pihak kepolisian gagal mendapatkan alat bukti yang kuat untuk menjerat Barry Wise, akhirnya Barry Wise pun terpaksa dibebaskan. Dengan berlaga seperti seorang artis, Barry Wise berlenggak-lenggok di depan para wartawan yang berkerumun di depan gedung kepolisian. Sebelum pergi, Barry Wise berkata pada Tom, "Sampai jumpa lagi." Hal itu seolah-olah menantang Tom. Beberapa hari kemudian terlihat Barry Wise kembali mempersiapkan senjatanya dan kini ia menetapkan Tom sebagai target selanjutnya. Barry Wise pun terlihat pergi menuju acara pemakaman Inspektur Robert dan menyamar sebagai seorang polisi. Terlihat Tom pun berada di acara tersebut. Saat pemakaman masih berlangsung, tiba-tiba Tom meninggalkan acara dan diikuti oleh Barry Wise. Terlihat Tom menuju sebuah gedung dan Barry Wise terus mengikutinya dari belakang. Dan saat Barry Wise menodongkan senjata pada Tom, namun siapa sangka ternyata itu adalah Porter. Dan tiba-tiba Tom datang dari belakang dan langsung menghantam kepala Barry Wise dengan sebuah linggis. Turn around, you fucker! Dari situ dapat dipastikan bahwa sebenarnya Tom sudah mengetahui bahwa Barry Wise akan datang dan Tom sengaja membuat rencana untuk menjebaknya. Tom pun menghajar Barry dengan sangat puas sampai akhirnya Tom menghabisinya dengan senjata yang sama dengan yang Barry gunakan untuk membunuh para polisi. Hal itu pun menjadikan kasus ini tidak akan terpecahkan dan cerita tentang Blitz masih akan tetap ada. Bersamaan dengan Tom dan Porter meninggalkan tempat itu, dan pada saat itu juga film pun berakhir. Akhir yang sangat memberi Wise kan. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian menyukai video-video dari SD Story. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat, jangan pernah bosan dan sampai jumpa.